Halo semuanya, balik lagi di Ule Channel. Apa kabar kalian semua? Jadi kali ini gue pengen lanjutin lagi project Simawar. Sekalian untuk kali ini gue pengen ngecek barang-barang yang udah terpasang selama gue bore up kurang lebih 2 tahun. Jadi banyak banget pertanyaan gimana setelah di bore up, gimana performanya, gimana kualitas partnya, apakah ada yang rusak, apa enggak, apakah rewel. Nah, sekarang gue jawab. Jadi selama 2 tahun ini barang-barang yang pertama kali gue pasang bore up itu kayak seher yang baru, terus noken as, spare clap, itu sampai sekarang belum pernah ada yang gue ganti. Artinya kemarin-kemarin tuh belum ada kerusakan. Cuman untuk lebih detailnya kita pengen cek langsung barang-barangnya gimana sih yang di dalamnya, kan karena kemarin gak kelihatan ya apakah ada yang kemakan apa enggak gitu. Jadi sekarang kita ngecek juga kondisi ruang bakar yang selama ini setelah motor di bore up tuh kayak apa. Ayo kita bongkar aja mungkin yuk biar cepet yuk. Nah, ini udah gue buka mesinnya Simawar. Bagian pertama yang paling penting kita cek ketika bongkar turun mesin adalah bagian piston. Nih, kalian bisa lihat ya. Ini bagian piston yang udah gue pakai kurang lebih 2 tahun. Kondisinya tuh ini tuh sebenarnya tergolong masih bagus, tergolong mulus, tergolong aman. Jadi ini pakai mereknya BRT karena waktu itu gue beli sepaket BRT. Tuh, ini masih bagus banget, masih mulus. Jadi artinya ini nggak rewel motor, nggak ada masalah dari bagian sehernya, karena ngebul juga nggak ada sih. Jadi ini masih bagus banget. Ini memang ada baret, tapi ini baret wajar ya, setiap pemakaian piston tuh udah wajar. Tapi ini nggak dalam, cuman bercak gesekan aja. Tuh, sehernya masih bagus. Terus kita lihat dari boringnya, boringnya pun sama, masih bagus, bagus banget ini bahkan. Tuh, ya. Sekarang lihat bagian head nih. Nah, kalau kalian bisa ngeliat teman-teman nih di bagian depan nih dalam, ini bersih banget kan, padahal ini yang bagian terlumuri oleh oli. Jadi kuncinya pada saat kita melakukan perubahan pada mesin, naikin kapasitas, naikin cc, kalau gue yang paling gue pantau itu adalah yang pertama oli gitu, karena untuk urusan durasi lain-lain itu kan racikan resetan ya. Jadi itu tidak bisa dikatakan yang jadi acuan aman atau enggaknya, tapi itu adalah masalah enak apa enggaknya. Nah, untuk bagian ketahanan, durability, kalau dari gue pribadi adalah dari oli. Maksudnya bagaimana oli? Jadi selain kita setelah upgrade mesin ini menggunakan oli yang lebih bagus, artinya upgrade juga kualitas olinya. Yang kedua adalah takaran. Jadi gue selama ini sih sejauh ini pakai motul yang warna biru. Itu kalau ibarat di motul tuh oli paling rendahnya motul atau biru. Tapi hasilnya tuh kayak gini. Secara pelumasan dia bagus, jadi boringnya masih mulus banget. Terus secara membersihkan juga bersih tuh. Ini kalau dicuci bensin juga bersih banget nih, nggak usah dicuci udah kelihatan kan bersih banget. Nah itu, jadi dia punya kandungan yang mengangkat kotoran, setahu gue sih gitu ya. Jadi patokan itu oli. Terus yang kedua adalah takaran oli. Jadi gue kalau misalkan bikin motor tuh selalu yang jadi acuan gue adalah takaran oli. Gini, jadi ketika mesin udah naik, udah keterap, kita isi oli sesuai takaran dari panduan yang ada di sini biasanya nih. Ini kan 800 mili ya. Nah gue isi 800 mili. Nanti untuk pengecekan gue bongkar lagi 1 minggu, bukan bongkar mesin maksudnya, olinya gue kuras lagi setelah 1 minggu hasil pemakaian daily harian ya. Tuh gue bongkar, terus gue takar ulang apakah dia masih 800 mili atau enggak. Kalau misalkan berkurang dari 800 mili, kita lihat berkurangnya seberapa banyak, atau secara persentase mungkin secara seminggu, misalkan dari 800 menjadi berapa, menjadi 600 sekian ya, kurang lebih 20% penyusutannya itu setiap minggu. Berarti kalau misalkan kita ganti 4 minggu bisa habis kan ya oli. Nah itu jadi bahan evaluasi gua. Jadi kalau selama 1 minggu gua tuang lagi olinya ke botol takar, itu masih aman, masih 800, itu bisa dikatakan motor gua aman. Dan itu gua cek biasanya di minggu pertama sama 1 bulan. Jadi ngeliat gitu, di minggu pertama belum ada perubahan, setelah 1 bulan gua ganti oli, gua cek lagi. Penyusutan itu normalnya adalah 10-30% itu normal ya. 10-30% itu penyusutannya normal. Tapi kalau misalkan udah 1 bulan kita bongkar olinya cuma setengah, bahkan gak nyampe setengah, itu yang dikatakan bahaya. Faktornya itu banyak, bisa jadi sehernya baret, atau bisa jadi seal clapnya bocor,
atau bisa jadi olinya rembes dari bagian packing-packingan. Pokoknya paling penting adalah di situ kalau gua di oli, selain kualitas juga di takaran. Nah hasilnya gini, kalau misalkan gua oli pakai yang agak bagus, terus secara perawatan bagus ya ini ruangan mesin tuh bersih semua. Bahkan nih kalau lihat pistonnya juga bersih banget tuh. Ini belum gue cuci nih, masih lumur oli tuh. Jadi kalau gue kayak gitu teman-teman. Nah keunggulannya juga di PCX 160 ini udah ada oil jet tuh, udah ada oil jet. Jadi enak kita kalau pakai piston bagong-bagong. Cuma nanti tinggal kita ukur ulang aja ketika kan yang kruk as gue satu lagi udah stroke ya. Nah ketika pakai stroke up itu apakah mentok oil jetnya? Kalau mentok ya terpaksa kita harus modifikasi, kalau enggak ya udah aman gitu. Jadi mungkin hari ini gue review dari hasil bore up gue dulu. Nanti besok sambil gue nunggu barang, karena kalau misalnya gue mau ngitung-ngitung semua minimal harus ada pistonnya. Jadi supaya kita bisa menentukan, yang harus diukur pertama adalah itu jarak toleransi antara part ke part. Contoh dari piston ke daun kruk as itu toleransinya ada berapa mili, karena itu menentukan aman awet atau enggaknya juga dari situ. Terus nanti dari piston ke apa sebutan linernya ini apakah dia ada keluar atau enggak gitu. Jadi minimal kalau pengen ngukur ini nanti ketika ada pistonnya, jadi baru bisa gue belah mesin semua. Tapi untuk sekarang gue kayak pengecekan part-part ini dulu nih. Wah ini bagian noken AC yang bakal gue cek nih. Kita lihat satu-satu, kita lihat secara detail. Ini kayak ada bercak ya, beda warna. Kalau kita detail ini nggak kemakan. Ini beda warna adalah kalau yang berkilap bersih ini bekas pijakannya pelatuk roller. Kalau ini nggak kena pijakannya. Tapi secara permukaannya dia sama rata, artinya nggak kemakan, aman. Noken as juga bersih banget, anjay. Emang setelah jauh ini tuh gue nggak salah pilih oli, karena gue kenapa selalu motul walaupun orang bilang bang pakai motul buat PC kok malah downgrade daripada apa SPX oli bawaannya, sedangkan SPX itu kan full sintetis. Ini enggak motul ya, persetan lah dengan itu. Intinya setiap pabrikan punya kualitas ya, dan untuk merek motul ini gue udah nggak ragu lagi, karena dari sebelumnya gue tuh selalu pakai motul ya, alasannya ini mesin terbukti awet. Gue selama 2 tahun nggak pernah ganti-ganti selain oli motul. Nah, kedua part-partnya kayak gini ikut terlindungi, bersih juga, nggak kotor, nggak jadi lumpur tuh. Ini oli terakhir gue ganti pas lagi di Bali bahkan. Jadi untuk noken as masih aman banget. Sekarang untuk rocker armnya, pelatuknya, kalau lihat dari fisik sini sih aman harusnya nih. Paling gampang tuh biasanya bikin berisik dari sini nih, dari baut setelannya. Ini aman banget, nggak ada yang makan. Aman ya, gak ada yang makan. Padahal perklep gue udah keras, udah progresif, punya BRT. Biasanya tuh yang kalah antara ini sama klepnya jeber. Tapi ini aman, berarti terbukti balik lagi olinya melindungi. Sekarang dari rollernya ini juga aman tuh, nggak ada oblaknya. Sekarang yang X kita cek. Aman juga ya tuh. Aman banget ini sih. Dari rollernya sangat aman juga gitu teman-teman. Jadi mesin gua selama 2 tahun ini, kalau banyak pertanyaan orang mau di bore up ragu karena takut rewel, takut nggak rusak, itu sebenarnya balik lagi sama si mekaniknya ya. Jadi bagaimana dia menerapinnya, apakah sesuai SOP atau asal-asalan atau terlalu ekstrim kah gitu. Nah kalau gua memang jujur waktu itu buat nyari durability juga, karena kebutuhan gua motor gua untuk touring. Jadi gua nyari performa juga tapi awet juga, makanya kompresi gua turunin. Ya itu sebenarnya plus minus ya, balik lagi ke cara mekaniknya masing-masing. Ini gue sharing aja, bukan untuk menggurui, maksudnya gue berbagi pengalaman tentang si Mawar ini. Jadi secara kompresi turun cuma 12.2, tapi secara durability ini kuat dan gak rewel. Nah, terbukti gue kalau mau touring kemana-mana tuh nggak pernah repot, paling ganti oli gitu. Dan mesin pun setelah 2 tahun gue bongkar juga masih aman banget nih. Oke deh teman-teman, kalau gitu mungkin segitu aja konten gue kali ini. Jadi gue ngecek dulu bagian-bagian apa yang rusak, yang kemakan, ternyata nggak ada, mulus banget ya teman-teman ya. Jadi setelah ini nanti nunggu barang piston gue datang, baru ini gue belah mesin untuk kita ngukur-ngukur semuanya. Pokoknya saksikan terus konten-konten selanjutnya. Kita ngebangun Mawar ini ngegarapnya agak santai, pokoknya sampai selesai, sebelum lebaran harus sudah selesai. Oke, segitu aja konten gue kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar konten kita terus berkembang. See you, bye-bye. Jangan lupa pada puasa.